Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ona Olivia Kusmawati dan juga rekan saya Resvita Aprilianti, Silvi Dwi Ananda Triyunike dan juga Sindra Indira. Kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar elastisitas dan perhitungan dalam bentuk video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Dr. Ari Agung Nugroho SEMBA. Langsung saja akan dimulai oleh Resvita. Baik, untuk perhitungan elastisitas interval atau elastisitas busur didefinisikan sebagai suatu koefisien elastisitas permintaan yang dihitung sepanjang suatu interval tertentu dari suatu kurva permintaan atau ukuran elastisitas berdasarkan dua titik tertentu. Next. Kegunaan elastisitas interval atau elastisitas busur. Elastisitas interval digunakan jika kita ingin mengetahui nilai elastisitas pada dua titik tertentu, dan jika terjadi perubahan dua variabel yang cukup besar, elastisitas interval lebih sering digunakan karena memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana kuantitas yang diminta atau ditawarkan berubah dalam rentang harga tertentu. Dalam dunia bisnis, pemahaman tentang elastisitas interval sangat penting karena dapat membantu perusahaan atau pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Next. Sifat elastisitas permintaan itu ada 3. Yang pertama, elastis saat koefisien elastisnya di atas 1. Yang kedua yaitu inelastis saat koefisiennya elastisnya di bawah 1. Unitar saat koefisiennya sama dengan 1. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silvi. Baik, materi selanjutnya adalah teknik perhitungan elastisitas interval atau elastisitas busur. Di tabel ini kita bisa lihat bahwa ada dari nilai EP itu ada yang di atas 1 dan di bawah 1. Kalau di atas 1 itu akan bersifat elastis, sedangkan di bawah 1 itu akan bersifat inelastis. Untuk rumus elastisitas interval itu adalah EP sama dengan dalam kurung delta Q dibagi delta P tutup kurung dikali dalam kurung rata-rata P dibagi 2 dibagi rata-rata Q dibagi 2 tutup kurung. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perhitungkan elastisitas permintaan pada interval AB dengan harga 13 sampai 12 dan kuantitas 280 sampai 319 adalah sebagai berikut. Dari soal ini kita langsung masukkan rumus menjadi negatif 39 dikali dalam kurung 12,5 dibagi 299,5 tutup kurung menjadi negatif 39 dikali 0,041 menjadi hasilnya menjadi negatif 1,59 yang bersifat elastis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ona. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya produk substitusi yang tersedia. Produk substitusi adalah produk pengganti. Jika produk memiliki banyak substitusi, maka permintaannya cenderung elastis. Lalu yang kedua, kepentingan atau kebutuhan konsumen terhadap produk. Produk yang sangat dibutuhkan, misalnya seperti beras yang merupakan kebutuhan pokok, jika harganya naik, maka orang akan tetap membelinya. Sedangkan jika barang seperti handphone yang memiliki permintaan yang lebih elastis karena konsumen bisa menunda pembelian ketika harganya naik. Lalu yang ketiga, persentase anggaran konsumen yang membeli produk. Semakin besar pengeluaran anggaran konsumen, semakin elastis permintaannya. Misalnya, mobil atau perhiasan yang merupakan barang mahal akan membuat konsumen berpikir kali-kali lipat sebelum membeli harganya ketika harganya naik. Sebaliknya, untuk harga yang murah, seperti kebutuhan pokok, jika harganya naik, konsumen akan tetap membelinya. Lalu yang keempat, masa pakai produk atau jasa. Barang dengan masa pakai lama cenderung memiliki permintaan yang elastis karena konsumen bisa menunda pembelian jika harganya naik. Misalnya handphone yang bisa bertahan selama beberapa tahun, sehingga orang bisa memilih untuk menunggu membeli handphone tersebut atau menunggu harganya turun. Lalu yang kelima, penyesuaian periode waktu. Dalam jangka pendek, permintaan suatu barang cenderung tetap karena konsumen belum bisa mencari alternatif lain. Misalnya jika harga bensin naik, orang akan tetap membelinya karena tergantung pada kendaraan bermotor. Lalu yang keenam, derajat kejenuhan pasar produk. Jenuh
Kan hampir semua orang sudah memiliki produk tersebut sehingga permintaannya menjadi inelastis meskipun harganya turun. Orang tidak akan membeli lagi. Lalu yang ketujuh, jangkauan penggunaan produk. Semakin luas kegunaan suatu produk, semakin elastis permintaannya. Misalnya plastik yang memiliki banyak fungsi. Jika harganya naik, konsumen bisa mengurangi penggunaannya dengan mencari alternatif lain seperti tas kain. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sinda Indah. Oke, selanjutnya hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan total. Elastisitas permintaan mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan total harga. Penerimaan total itu rumusnya total revenue per TR adalah total pendapatan yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Next. Oke. Hubungan antara elastisitas permintaan dan penerimaan total adalah sebagai berikut. Permintaan elastis. Jika harga naik, penerimaan total akan turun. Jika harga turun, penerimaan total akan naik. Yang kedua, permintaan inelastis. Jika harga naik, penerimaan total akan naik, dan jika harga turun, penerimaan total akan turun. Yang terakhir, permintaan uniter elastis. Perubahan harga tidak akan mempengaruhi penerimaan total. Okay, next. Hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan total. Rumus dan keterangan. Rumus penerimaan total itu adalah P dikali Q. Dengan keterangan TR itu penerimaan total atau total revenue, P itu harga barang per unit, dan Q itu jumlah barang yang terjual. Elastisitas permintaan. ED sama dengan persen perubahan jumlah permintaan dibagi persen perubahan harga. Dengan keterangan ED itu elastisitas permintaan. Persen perubahan jumlah permintaan itu perubahan jumlah permintaan dibagi jumlah permintaan awal dikali 100%. Dan yang terakhir persen perubahan harga itu perubahan harga dibagi harga awal dikali 100%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan marginal, yang dimana pada dasarnya penerimaan marginal didefinisikan sebagai penambahan penerimaan total yang disebabkan oleh penambahan penjumlahan satu unit output. Secara matematik dinotasikan sebagai berikut. MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, yang dimana MR itu managerial revenue dan TR adalah total revenue, Q adalah jumlah barang yang dijual. MR sering dikaitkan dengan elastisitas permintaan karena penerimaan marginal melibatkan perubahan dan penerimaan total yang disebabkan oleh pergerakan sepanjang suatu kurva permintaan. Nah, berikut adalah hubungan yang mengikuti konsep umum dalam ekonomi manajerial, yaitu yang pertama, apabila MR positif, penerimaan total akan meningkat sejalan dengan peningkatan kuantitas produk yang terjual, yang dimana elastisitas permintaan adalah elastis, EP-nya besar dari 1. Yang kedua, MR harus lebih kecil daripada harga untuk semua unit produk yang terjual setelah unit pertama. Sebab harga harus dibuat lebih rendah agar mampu menjual lebih banyak unit produk tersebut. Yang ketiga, apabila MR negatif, permintaan total akan menurun meskipun ada peningkatan kuantitas produk yang terjual dan elastisitas permintaannya inelastis, yang dimana EP-nya itu lebih kecil dari 1. Berikut adalah konsep perhitungan manajerial, penerimaan manajerial. Bisa kita lihat di dalam tabel itu ada P, Q, TR, yang dimana TR itu adalah perkalian dari P dan Q. Delta TR itu adalah dalam jumlah ratusan juta. Delta Q itu dalam ribuan unit. Dan MR itu didapat dari delta TR dibagi delta Q.
Selanjutnya, baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang diberi teman-teman serta jawabannya. Baik, pertanyaan pertama itu diberikan oleh Tommy Tulistiwa. Pertanyaannya, bagaimana implikasi dari penerimaan marginal yang negatif terhadap strategi penetapan harga sebuah perusahaan, terutama dalam pasar yang sangat elastis? Strategi apa yang dapat diambil untuk memaksimalkan profit dalam situasi tersebut? Jawabannya, penerimaan marginal mengukur pendapatan tambahan yang dihasilkan dari setiap penjualan tambahan suatu produk. Penerimaan marginal yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan memperoleh lebih sedikit pendapatan untuk setiap unit tambahan yang dijual. Implikasi penerimaan marginal negatif dan strategi yang dapat diambil perusahaan. Implikasi penerimaan marginal negatif. Yang pertama, penurunan harga mengurangi pendapatan saat perusahaan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Pendapatan yang dihasilkan dari setiap penjualan tambahan lebih rendah daripada penjualan sebelumnya. Yang kedua, potensi kerugian perusahaan akan berhenti menurunkan harga ketika mulai kehilangan uang pada setiap penjualan. Lalu strategi untuk memaksimalkan profit. Yang pertama, tingkat penetapan harga yang tepat. Tingkat penetapan harga yang tepat dapat membantu perusahaan memaksimalkan marginal revenue. Jika perusahaan menetapkan harga terlalu tinggi, mereka dapat kehilangan pangsa pasar dan mengurangi marginal revenue. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua, analisis biaya marginal dengan membandingkan biaya marginal dengan pendapatan marginal bisnis dapat memutuskan apakah menguntungkan untuk meningkatkan atau mengurangi produksi. Baik, berikut pertanyaan dari Serlita, di mana pertanyaan kuantitas permintaan untuk barang kebutuhan pokok dan barang mewah mempengaruhi permintaan total. Jawabannya, barang kebutuhan pokok inelastis. Barang kebutuhan pokok seperti beras memiliki permintaan yang inelastis. Artinya, perubahan barang tidak banyak mempengaruhi jumlah barang yang dibeli. Jika harga naik, permintaannya akan tetap relatif stabil karena konsumen tetap membelinya. Nah, dengan demikian, menaikkan harga akan meningkatkan penerimaan total karena jumlah yang terjual tidak berkurang secara signifikan. Yang kedua, itu ada barang mewah atau elastis. Barang mewah seperti mobil sport atau perhiasan memiliki permintaan yang elastis, yang dimana artinya perubahan harga secara mempengaruhi jumlah permintaan. Jika harga naik, konsumen akan cenderung menunda atau mengurangi pembelian. Dengan demikian, menaikkan harga justru akan menurunkan permintaan total karena jumlah barang yang terjual berkurang secara drastis. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Raffi Nur Setiadi. Pertanyaannya, mengenai elastisitas permintaan, bagaimana pemerintah dapat menggunakan elastisitas permintaan dalam kebijakan ekonomi, khususnya dalam menentukan kebijakan pajak atau subsidi? Baik, jawabannya. Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitif permintaan suatu barang terhadap perubahan harga. Pemerintah dapat menggunakan konsep ini dalam kebijakan ekonomi, khususnya dalam menentukan kebijakan pajak atau subsidi, yaitu sebagai berikut. Pertama, itu ada kebijakan pajak. Nah, pada pajak pada barang tidak elastis itu jika permintaan suatu barang tidak elastis, misalnya barang kebutuhan pokok. Pemerintah dapat mengenakan pajak tanpa mengurangi permintaan secara signifikan. Ini akan meningkatkan pendapatan tanpa merugikan konsumen terlalu banyak. Selanjutnya, pajak pada barang elastis. Untuk barang yang permintaannya elastis, misalnya barang mewah, kenaikan pajak dapat menyebabkan penurunan permintaan yang besar. Oleh karena itu, pajak sebaiknya diterapkan pada barang-barang yang kurang elastis. Terus yang kedua, itu kebijakan subsidi.
Subsidi untuk barang elastis. Nah, ini pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang dengan elastis permintaan tinggi. Ini akan mendorong konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena penurunan harga akan meningkatkan permintaan secara signifikan. Contohnya, itu subsidi untuk barang tidak elastis. Subsidi juga dapat diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok agar harganya tetap terjangkau, menjaga stabilitas sosial tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan. Dengan pemahaman tentang elastisitas permintaan, pemerintah dapat merancang kebijakan pajak dan subsidi yang lebih efektif dan efisien, mendukung juga tujuan ekonomi dan sosial. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Selamat pagi.